Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan pada kacang sangrai EWOW yang akan menjadi hitungan mengenai saran yang akan diberikan oleh kelompok kami. Saran untuk mengenai pemasaran yang akan diberikan kelompok kami itu ada yang pertama ada iklan, yang kedua ada web hosting, yang ketiga ada mobil pick up. Kemudian modal investasinya ini ada mobil Grand Max 1 unit, tanah 1 unit dengan harga 210 juta, bangunan 1 unit dengan harga 750 juta, nampak dengan 15 unit dengan harga 300.000, hektar 10 set dengan harga 100.000, terpal 1 unit dengan harga 600.000, mesin roster 1 unit dengan harga 2 juta, dan mesin penggiling 1 unit dengan harga 2 juta, dan rak etalase dengan harga 1.750.000. Kemudian untuk penyusutan yang akan dihitung, yang pertama ada mobil Grand Max 1 unit, estimasi masa pakainya yaitu 14 tahun. Untuk usaha kacang sangrai EWOW sudah memakai mobil Grand Max ini selama 12 tahun. Asumsinya yaitu dengan 10% dari harga perolehan. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara harga perolehan dikurang asumsi 10%, yaitu penyusutannya 10%, estimasi harganya 10%, kemudian dibagi dengan masa pakai, yaitu dibagi 14, sehingga untuk yang aset lainnya pun begitu. Kemudian ini untuk mobil Grand Max di strip seperti ini karena masa pakainya hanya 12 tahun, sehingga sisa untuk 3 tahun, sehingga tahun 2027 akan diganti, yaitu dengan aset pengganti. Nanti yang akan dijelaskan di bawah. Seperti itu pula untuk hektar, nampah, dan rak etalase. Kemudian ada penyusutan berkelanjutan. Ini caranya yaitu hasil dari penyusutan yang pertama yang pada tahun 2024 dikali dengan tahun untuk tahun pertama 2024 sama dengan yang ini, tetapi untuk tahun 2025 karena dia sudah dipakai 12 tahun, sehingga tahun 2025 akan dipakai 13 tahun, sehingga caranya 13 tahun dikali hasil yang ini. Begitu pula untuk tahun 2026, pemakaian 14 tahun dikali penyusutan tahun 2026. Begitu pula yang ini sama seperti cara yang tadi di atas. Ini untuk akumulasi harga perolehan, ini untuk akumulasi penyusutan per tahun, ini untuk akumulasi penyusutan berkelanjutan per tahun. Untuk penyusutan di sini tidak ada tanah, karena tanah itu semakin bertambah tahun, bukan semakin berkurang, tetapi harganya semakin naik. Kemudian ini ada aset pengganti, tadi seperti mobil habis pakai, penggunaannya sudah habis pada tahun 2027, sehingga di sini tahun 2026 akan menggunakan keuangan tahun 2026. Kemudian nampah 2024, hektar 2026, rak etalase 2027. Ini untuk hitungannya sama seperti di atas. Kemudian ini akumulasi pada tahun per tahun. Untuk ini total dari akumulasi aset awal dan aset pengganti. Ini akumulasinya. Kemudian menghitung penyusutan aset non-produksi yang akan masuk ke dalam biaya administrasi umum. Cara menghitungnya yaitu ini kita akan menambah aset-aset yang tidak termasuk dalam produksi seperti mobil, bangunan, rak etalase, dan terpal. Ini untuk akumulasinya ya. Selanjutnya ini dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk penyusutan aset produksi biar mudah, yaitu total dari semuanya dikurang dengan penyusutan aset non produksi, sehingga sisanya yaitu itu masuk ke dalam aset produksi. Seperti itu. Kemudian ada modal kerja operasi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku yaitu kacang tanah. Kacang tanah itu dalam 1 bulan 5 ton atau 5.000 kg dikali 12 bulan. Harga satuan per kilonya yaitu 12.500, sehingga tahun 2023 ini untuk hitungannya kita memakai tahun 2023 ya. Cara menghitungnya yaitu 5.000 kg dikali 12.500
dikali 12 bulan, karena ini hitungannya dalam 1 tahun, sehingga dalam 1 tahun, tahun 2023, Kacang Tanah mengeluarkan 750 juta. Untuk plastiknya, yaitu per bulannya itu 500 kg dengan harga 31.000, dikali 12 bulan, yaitu 186.000. Untuk kayu bakar, yaitu 750.000 per engkel, itu untuk 1 bulan. Kemudian dikali 12 bulan, yaitu 9 juta. Untuk 2024, untuk estimasinya, yaitu menggunakan persentase 10%, sehingga di sininya 10% dikali tahun 2023. Begitu pula tahun-tahun selanjutnya. Untuk tahun 2025, 10% dikali tahun 2024. Begitu pula untuk bahan baku lainnya. Sehingga ini total biaya bahan bakunya ya tambahan dari tahun 2023 dari kacang tanah, plastik, kayu bakar. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Gaji untuk 20 hari. Gaji untuk 20 hari dikali 18 orang dikali 12 bulan. 1 hari biasanya dalam satu karyawan itu 70.000. Untuk tahun 2023 itu mengeluarkan 302.400.000 untuk estimasi 2024-nya, sehingga 10% dikali tahun 2023. Untuk THR hanya 15 orang, karena kadang 3 orangnya itu pegawai baru ya, sehingga estimasinya sehingga yang diberi THR hanya 15 orang. 1 orang itu 100.000, sehingga tahun 2023 menghabiskan 500.000 dengan ini totalnya ya, total biaya tenaga kerja langsung itu dengan cara gaji ditambah THR. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, ini biaya listriknya itu 3.600.000. Untuk biaya overhead pabrik, listriknya memakai 80% dari biaya listrik, sehingga tahun 2023 hasilnya 2.880.000. Untuk biaya servis mesinnya 1.200.000 karena per bulannya 100.000. Untuk biaya penyusutan alat produksi ini hasilnya dari yang tadi ada di sini. Dari sini ya. Kemudian ini untuk total biaya overhead pabrik itu dengan cara menambah listrik, ditambah biaya servis mesin, ditambah biaya penyusutan alat produksi. Ini untuk hasilnya. Kemudian ada total biaya produksi, yaitu menambahkan total biaya bahan baku, ditambah total biaya tenaga kerja langsung, ditambah total biaya overhead pabrik. Ini untuk per tahunnya. Untuk semuanya sama ya, untuk estimasi 2024 hingga seterusnya itu, yaitu dengan mengalihkan 10% dikali tahun sebelumnya. Kemudian sekarang ada biaya administrasi umum dan penjualan, yaitu dengan ini. Nanti ada berhubungan dengan itu yang tadi di awal, yang modal investasi. Listriknya 20% dari biaya listrik, yaitu kan 3.600.000, 20%-nya yaitu 720.000. Kemudian biaya teleponnya dalam 1 bulan yaitu 150.000 dikali 12 yaitu 1.800.000. Biaya sampahnya 15.000 per bulan. Biaya transportasinya 500 per bulan. Biaya pemeliharaan kendaraannya 1 juta. Administrasi umumnya 1 juta. Administrasi biaya umumnya 1 juta dan biaya penyusutan non produksinya ini hasil dari yang tadi di modal investasi. Untuk tahun estimasi 2024 hingga seterusnya sama dengan 10% dikali tahun sebelumnya. Kemudian ini untuk total biaya administrasi umum dan penjualan dengan menambahkan dari listrik hingga biaya penyusutan non produksi. Selanjutnya ada laporan. Laporan yang pertama ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu yaitu biaya persediaan awal bahan bakunya tidak ada, pembelian bahan bakunya 145 juta. Ini hasilnya dari hasil modal kerja yang tadi yang udah ada ya, di situ ada pembelian bahan baku. Sehingga bahan baku tersedianya itu kan akumulasi dari persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku
Karena persediaan awal bahan baku yang tidak ada, sehingga langsung masukkan pembelian bahan baku. Akhir bahan bakunya tidak ada, sehingga langsung di sini total biaya bahan bakunya 145 juta. Selanjutnya, total biaya tenaga kerja langsung, yaitu ini hasil dari tadi di modal kerja operasi sudah ada. Total biaya overhead pabrik juga sudah ada di modal kerja operasi. Ini untuk total barang diproses selama periode, yaitu jumlah total biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik dan ditambah biaya overhead pabrik, sehingga ini hasilnya. Untuk tahun selanjutnya ini hitungannya sudah ada di modal kerja, sehingga tinggal diakumulasikan saja. Ini untuk hasilnya ya, untuk harga pokok produksi dari tahun 2023 sampai tahun 2027. Kemudian harga pokok penjualan. Untuk harga pokok produksi itu ini hasilnya dari atas. Barang siap jual itu hasil akumulasi harga pokok produksi ditambah persediaan awal jadi. Kemudian harga pokok penjualan ini hasil dari barang siap jual ditambah persediaan akhir barang jadi. Ini untuk hasilnya ya sampai tahun 2027. Kapasitas produksinya dalam setiap tahun Kasa Sonra Ewo memproduksi 120.000 pak dengan harga per paknya itu 16.000 10.000 15.000. Ini untuk ininya ya, kenaikan kapasitas produksinya. Ini untuk harga pokok penjualan per unitnya, yaitu dengan ini harga jualnya untuk tahun 2023 yaitu 15.000. Tahun 2024 itu estimasi akan menjual 16.500. Tahun 2023 itu 16.500. Tahun 2022-nya 15.000. Tahun 2024-nya 16.700. Kenapa kenaikan harganya tidak terlalu besar? Karena kita kan menjualnya ke pasar ya, sedangkan ke pasar itu akan menjual lagi ke orang-orang lain, sehingga kalau dijualnya terlalu mahal nanti dia akan bingung untuk menjual ke konsumen lainnya. Kalau dijualnya terlalu mahal, takut nanti kurang dalam membeli. Kemudian ini tadi harga pokok penjualan per unitnya, yaitu dengan cara kapasitas produksi dibagi harga jual. Ini untuk HPP per unitnya ya, harga pokok penjualan per unitnya. Ini laba per unitnya ada, kemudian ini laba per unit dalam persentase. Kemudian ada laporan laba rugi yang diambil dari tahun 2022 dan 2023 ya, hitungannya. Ini seperti ini. Pajaknya perkiraan 1% dari omset. Ini laba setelah pajaknya. Kemudian laporan posisi keuangannya. Kasnya 250 juta. Ini untuk aset tetapnya, dan ini akumulasi penyusutannya yang tadi sudah ya. Ini nggak maju, coba bentar ya. Oke, dilanjut. Ini untuk aset tetapnya. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Ini hasil tetap ini untuk liabilitas. Kemudian ini untuk laporan arus kasnya. Caranya seperti ini lah.
Laba bersihnya sudah ada di atas. Penyusutan juga sudah ada di atas. Hasil dari atas. Kemudian ini yang paling penting, yaitu karena ini rencana yang akan kita bangun, yang rencana yang akan kita berikan kepada Kacang Sangrai Ewo. Yang pertama ada menambah mobil pick up, karena Kacang Sangrai Ewo itu kadang tidak semua pasar bisa dimasuki oleh produk Kacang Sangrai Ewo, sehingga kita menyarankan untuk menambah mobil pick up. Kemudian yang kedua ada iklan, kita menyarankan untuk Kacang Sangrai Ewo memasuki iklan-iklan ke berbagai media sosial. Yang kemudian ada web hosting untuk memudahkan para mitra mengetahui profil perusahaan. Mobil pick up estimasi harganya itu 150 juta, iklan 60 juta dalam 1 tahun, web hosting yaitu 15 juta. Kas tersedianya 200 juta, sehingga kekurangan kasnya yaitu 25 juta. Sehingga hutang lancarnya tahun 2023 yaitu 25 juta. Dibagi dalam 5 tahun yaitu dalam setiap tahunnya itu 5 juta. Dikurangnya dari 2023 masih 25 juta, dari tahun 2024 sudah mengurang. Kemudian tahun 2024 tadi di sana di modal investasi ini ada pembelian nampah yaitu 315 juta, sehingga nanti dimasukin ke sininya dimasukin ke sininya. Ini juga sama hasil dari modal investasi yang tadi di depan ya, yang aset tambahan. Ini aset tambahan, sehingga ini nanti hutang yang akan menjadi pada Kacang Sangrai Ewo. Selanjutnya ada analisis rasio, ini yang akan menilai apakah usaha ini akan layak atau tidak. Yang pertama ada payback. Analisis kelayakan investasi yang pertama ada payback periode. Asumsinya syarat pengembalian yaitu selama 5 tahun. Ini tahun yang awal itu, tahun 0 itu 225 juta. Untuk tahun pertama ini sudah ada ya, ini hasil dari yang laporan yang tadi sebelumnya dihitung. Ini di sini akumulasi kas positif pada sudah di 2 tahun. 2 tahun. Sehingga untuk membalikan arus kumulatif hanya memerlukan 1 tahun. Yaitu sehingga kemudian ininya 61 juta dibagi 100 juta ini dibagi ini yaitu 0,57 atau 5 bulan, sehingga untuk pengembaliannya hanya membutuhkan 1 tahun 5 bulan. Karena dalam arus kumulatif dalam tahun pertama sudah dapat membalikan menjadi positif arus kumulatifnya. Kemudian ada probability index, yaitu asumsi bunganya yaitu sebesar 14%. Yang pertama ini kan ada 163 juta ya hasil dari ini dari arus kas bersih pada tahun pertama, dikali 1,14 atau 14%. Kemudian ini untuk hitungannya, sehingga hasilnya yaitu 5,31. Karena PI ini lebih dari 1, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Kemudian ada NPV. NPV dari tahun awal hingga tahun kelima. Yaitu ini ada tadi di atasnya di pas yang payback periode. Kemudian ininya presentasinya ini yaitu hasil dari arus kas kumulatif dikali dengan ini DF 14% ini hasilnya ya. Nih. Kemudian untuk NPV satunya didapatkan dengan
Arus kas bersih dibagi dengan asumsi K sama dengan 14%. Ini untuk hasilnya. Sehingga NPV-nya yaitu 282.578.490 perak. Karena NPV bernilai positif, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Biasanya selanjutnya ada IRR. IRR ini di sini DF-nya 18%. Hitungannya ini ya. Hitungannya sama seperti tadi NPV. Untuk NPV-nya yaitu 234.233.584.400 perak. Kemudian kita hitung lagi. NPV pertamanya ini tadi 282, NPV keduanya 234 juta sekian. IRR-nya 14 ditambah 2,45, hasilnya 16,46%, sehingga IRR dikatakan layak karena berada di antara NPV 1 dan NPV 2. Ini untuk hitungannya ya. Kemudian break event point per unit dan per rupiah. Biaya tetapnya ini cara ngitungnya. Total biaya overhead pabrik itu yang tadi di modal kerja operasi, dan biaya administrasi umum juga di modal kerja investasi yang tadi. Ini hasilnya akumulasinya. Ini untuk biaya variabel, hasil dari biaya modal kerja operasi juga. Ini untuk hasilnya. Kemudian unit produk ini yang tadi sudah dihitung di awal di laporan. Biaya variabel per unitnya ini tadi sudah ada hitungannya. Untuk biaya variabel per unitnya caranya ini unit produk dibagi dengan biaya variabel per unit dibagi dengan unit produk, sehingga hasilnya ini. Untuk BP unitnya yaitu hasil dari biaya tetap dibagi 16.000 dikurang 79 biaya variabel unit. Ini untuk margin kontribusinya, dan ini untuk BEP rupiah dari tahun ke tahun. Dari hasil analisis keuangan, analisis rasio untuk semuanya, pengembangan usaha yang akan dilakukan dapat dikatakan layak. Sehingga saran yang kami berikan kepada usaha kacang Sangrai Ewo dapat memberikan keuntungan bagi usaha itu untuk di masa depan, sehingga perlu dilakukan pengembangan tersebut dari mulai sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.